Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Ampus semuanya, terutama sahabat madrasah yang sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan di Kementerian Agama gelombang pertama atau batch 1 di tahun 2025 yang kemarin sudah berjalan hampir 1 minggu ya sahabat semuanya. Tapi ada edaran terbaru bahwa selama menjelang Idul Fitri itu diistirahatkan terlebih dahulu karena sekaligus juga untuk memperbaiki sistem web PPG-nya agar kita yang ikut PPG mengakses LMS itu menjadi lancar. Sahabat Ambu, sahabat madrasah semuanya, saya mungkin agak sedikit telat nih ya berbagi tips sukses PPG Daljab. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Tips sukses ini saya praktikkan ketika saya mengikuti PPG Daljab tahun 2019 dan juga saya berikan nasihat-nasihat ini untuk yang mengikuti PPG di tahun-tahun sebelumnya. Sahabat semuanya, ada 3 tips utama untuk sukses dalam melakukan sesuatu yang sedang kita hadapi sih dalam hal ini PPG. Yang pertama adalah mengatur waktu kita, kemudian menjalin komunikasi yang baik, dan yang ketiga adalah membangun kelompok pendukung. Apa maksudnya? Kita simak ya sahabat semuanya. Mengatur waktu, bagaimana cara mengatur waktunya? Pertama, ini yang pernah saya alami, buat jadwal belajar yang teratur. Misalkan 2 jam setiap malam, di waktu luang kah, di sepertiga malam kah, di waktu-waktu yang hening kalau bisa ya sahabat semuanya, menjelang subuh atau setelah subuh dalam keadaan yang masih fresh, silakan luangkan waktu minimal 2 jam setiap malam atau 3 malam sekali 2 jam ya sahabat semuanya. Tapi ini yang sudah saya sering lakukan ketika mengikuti kegiatan seperti PPG ini. Kemudian dahulukan tugas yang deadline-nya lebih dekat. Nah, sahabat harus memilah nih, ketika tugas sudah banyak, silakan pilih deadline mana yang lebih dekat itu yang didahulukan ya sahabat semuanya. Kemudian bagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil agar tidak terasa berat. Nah, sahabat semuanya, tugas-tugas yang besar itu kita pretelin dulu, kita bagi-bagi dulu ke menjadi kecil agar tidak terasa berat ya sahabat semuanya. Kemudian tetapkan target harian. Misalkan hari ini saya harus selesai membaca modul 1. Hari ini saya harus selesai memberikan tugas resume saya, tugas refleksi saya, tugas analisis saya. Nah, itu harus ada target ya sahabat semuanya. Kemudian sediakan waktu cadangan untuk hal-hal yang tak terduga. Nah, biasanya dalam mengikuti kegiatan pelatihan ataupun diklat ataupun PPG ini biasanya ada hal-hal yang tidak terduga. Misalkan karena nilai kita kecil dalam tes kemarin kita harus mengulang remedial. Nah, seperti itu ya sahabat semuanya. Jadi harus disiapkan waktu cadangannya. Kemudian belajarlah dengan sistem 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Artinya jangan lama-lama sih 30 menit saja gitu ya. 25 asal fokus aja. Kemudian 5 menit istirahat, nanti lanjut lagi ya. Dengan sistem tadi 2 jam diusahakan di setiap malam untuk belajar. Kemudian yang terakhir dalam mengatur waktu, evaluasi cara belajar Anda dan perbaiki jika perlu ya. Karena PBG ini kan selain kita juga harus lulus, kita juga harus mendapatkan serapan ilmu dari pendidikan profesi ini yang bisa kita praktikkan nanti dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian jalin komunikasi yang baik. Tips yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik. Yang pertama, segera tanyakan pada instruktur, pada panitia, pada dosen.
jika ada yang tidak dipahami, supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh ya sahabat semuanya. Kemudian, jelaskan masalah Anda dengan jelas dan spesifik. Apabila mengalami permasalahan, silakan jelaskan secara jelas dan spesifik agar panitia, instruktur, dosen bisa memberikan kemudahan untuk sahabat semuanya. Kemudian, lalu gunakanlah email untuk hal-hal yang penting ya, dan forum untuk diskusi umum ya. Di forum diskusi silakan digunakan sahabat semuanya untuk saling diskusi. Lalu segera balas pesan dari instruktur atau teman PPG sahabat semuanya. Jangan lama-lama, harus on time ya handphonenya. Kalau ada yang menghubungi sahabat, emang itu betul teman sahabat dan juga instruktur yang satu tempat PPG, maka segera balas ya pesan tersebut. Kemudian beritahu instrukturnya, panitianya, dosennya, jika Anda punya kendala teknis atau pribadi, ya sahabat semuanya, agar bebannya tidak hanya di kita saja nih, terutama seperti kemarin LMS-nya kan error terus. Kita harus tanyakan ke instruktur kita, ke panitia, dan juga kita bisa berdiskusi dengan teman kita, kok saya mah error, mungkin teman kita mah nggak error. Lalu bagaimana cara solusinya? Agar tidak dipendam sendirian ya sahabat semuanya. Sampaikan pendapat dengan sopan dan jelas. Paham ya sahabat semuanya? Kemudian kita harus menghormati pendapat orang lain dalam diskusi. Itu tips yang kedua. Kemudian untuk tips yang ketiga, kita juga harus membangun kelompok pendukung. Artinya selain kita punya teman, punya instruktur, punya dosen, di belakang juga kita harus punya teman yang bisa membantu kita. Membantu dalam hal apa? Barangkali kita secara IT masih belum bisa, harus dipandu. Nah, itu kan kita harus ada pendukung. Ada teman kita yang membantu kita, cara membuat tabel bagaimana, cara mengetik ini bagaimana. Kan itu kalau tidak ada pendukung, kita akan bingung sendirian. Makanya yang pertama tipsnya adalah buat grup belajar kecil dengan 3 sampai 5 teman. Pastilah teman-teman punya bestie nih ya, punya teman seangkatan yang gampang diajak ngobrolnya, itu buat diskusi di situ tuh. Kalau ada hal-hal yang membingungkan, sahabat tanya di situ. Kemudian jadwalkan pertemuan online rutin atau diskusi ya. Ini dalam forum kelas kan biasanya ada forum di belakang. Gunanya untuk saling tukar pikiran, saling berdiskusi, saling bertukar pendapat, agar apa yang kita belum paham menjadi paham, agar kita tidak salah ketika menafsirkan pertanyaan soal dari para dosen atau instruktur. Kemudian berbagi tips dan cara belajar yang efektif. Kalau kita punya kelompok pendukung di belakang, itu kita bisa berbagi tipsnya. Cara belajar yang efektif bagaimana sih? Itu ya, teman-teman, antar teman juga harus saling bisa curhat. Jangan saling meninggikan ego, saya harus lulus dengan nilai yang tinggi, biarkanlah teman-teman mah tidak saya pedulikan. Itu juga tidak boleh ya sahabat semuanya. Kita masuk satu waktu, keluar juga harus satu waktu yang bersamaan. Kemudian harus saling menguatkan saat menghadapi kesulitan. Jangan sampai ada teman kita yang mengalami kesulitan, kita tidak memberikan solusi, tidak juga menguatkan. Jadi harus saling menguatkan ya sahabat semuanya. Kemudian libatkan keluarga agar mereka mendukung waktu belajar kita ya. Sahabat harus memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa sedang PPG supaya keluarga kita juga mendukung waktu belajar PPG kita ini. Kemudian, buat sistem untuk saling mengingatkan deadline tugas. Nah, teman-temannya juga harus saling mengingatkan bahwa ada deadline tugas ini, tugas itu, ya sahabat semuanya. Kemudian, rayakan bersama setiap kali menyelesaikan tahapan penting. Ucapkan syukur, alhamdulillah, tugas ini sudah selesai. Kita sedikit nih, luangkan waktu sejenak untuk refreshing barangkali. Kemudian setelah selesai baru kita
ke tahapan berikutnya. Itu sahabat semuanya, 3 tips yang pernah saya lakukan ketika mengikuti PPG Daljak dan alhamdulillah sukses. Tips ini selain doa ya, ini adalah ikhtiar kita, usaha kita. Kalau doa mah nomor wahid ya sahabat semuanya yang harus kita laksanakan. Pesan terakhir saya untuk para sahabat yang sedang PPG, perjalanan PPG Daljab mungkin tampak menantang, tetapi ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Ribuan guru sebelum Anda telah berhasil menyelesaikan program PPG ini dan kini menikmati status profesi yang lebih baik. Bayangkan momen ketika Anda menerima sertifikat kelulusan dan semua usaha keras Anda terbayar lunas, tidak hanya status profesi yang meningkat, tetapi juga kualitas pengajaran Anda untuk mendidik generasi penerus bangsa juga akan meningkat. Saya pribadi percaya Anda pasti mampu. Selamat menjalankan perjalanan PPG Daljab yang penuh makna ini. Sukses untuk semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih.